Selamat pesta Santo Fransiskus Assisi, para saudara-saudariku yang terkasih. Pace e bene. Awal pertobatan Santo Fransiskus Assisi, ia mendengar suara dari salib San Damiano yang mengatakan kepadanya, "Pergilah dan perbaikilah gerejaku yang mau roboh ini." Suara dari salib ini kemudian diterjemahkan secara harfiah dengan membangun kembali sebuah gereja, kapela, yang didapatinya perlu diperbaiki di Porciuncula, Assisi. Dalam perjalanan pertobatannya, kemudian ia sadar bahwa maksud Tuhan lebih dari hanya sekedar membangun fisik. Yang dimaksudkan suara itu adalah memperbaharui kehidupan menggereja pada saat itu. Memperbaharui kehidupan iman menggereja yang kelihatannya sudah jauh dari apa yang seharusnya dihidupi. Jalan yang dilaluinya untuk memperbaharui gereja adalah jalan kemiskinan, mengikuti Kristus yang tersalib. Jejak pilihannya terungkap jelas dalam sebuah peristiwa di mana di depan uskup Assisi saat itu, ia menyerahkan kembali segala yang diperoleh dari keluarganya kepadanya dan mengatakan bahwa mulai saat itu hanya ada satu Bapanya, yaitu Bapa yang di surga. Pilihan hidup miskin pada akhirnya bukanlah sesuatu yang membebani hidupnya, bukanlah sesuatu yang memberatkan hidupnya. Dalam perjumpaan dengan orang-orang miskin, terlebih khusus orang-orang kusta pada zaman itu, di mana disingkirkan oleh masyarakat saat itu, ia mengatakan, "Apa yang dulunya terlihat pahit bagiku, kini berubah menjadi sebuah kematian." Perjumpaan dengan Yesus yang tersalib mengubah seluruh cara pandangnya yang berbuah dalam kehidupannya. Perubahan cara pandangnya mengubah seluruh keberadaannya. Dalam relasi dengan sesama ciptaan, sebuah kata yang populer sampai sekarang yang identik dengan dirinya adalah ia menyebut semua yang diciptakan Tuhan sebagai saudara dan saudarinya. Sebutan ini tidak hanya berlaku bagi sesama manusia, akan tetapi juga sesama ciptaan, bahkan kematian pun dikatakannya sebagai saudarinya. Melihat yang lain sebagai saudara dan saudari inilah yang membuatnya tanpa takut pergi menemui sultan dalam keadaan perang, memampukannya untuk menemui serigala yang amat ditakuti orang, berelasi dengan orang kusta yang dianggap hina dan disingkirkan dalam kehidupan sosial pada masanya, dan beragam kisah relasi lainnya. Tentu merefleksikan tentang Santo Fransiskus terlalu banyak hal yang bisa direfleksikan, bisa direnungkan. Namun pada akhir permenungan ini, refleksi ini, saya mau mengajak kita semua untuk selalu mengingat kata-kata Santo Fransiskus ini. Marilah kita berbuat lagi, marilah kita memulai lagi, karena sampai sekarang kita belum berbuat apa-apa. Katakanlah kata-kata ini setiap pagi, sehingga dapat menggugah kita untuk berbuat dan berbuat lagi.
Allah yang Maha Tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hatiku, dan berilah aku iman yang benar, pengharapan yang teguh dan kasih yang sempurna. Berilah aku perasaan yang pekah dan budi yang cerah, agar aku mampu melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang takkan menyesatkan. Semoga Tuhan memberimu damai sejahtera. Amin.